Selamat pagi, kita kuliah lagi pada pagi hari ini. Kita telah mengawali minggu yang lalu beberapa teknik pemulihan tanaman yang menggunakan teknik atau media tissue culture. Beberapa telah kita bicarakan, satu di antaranya akan bicarakan sekarang adalah variabilitas genetik dari kultur sel, dari kultur jaringan. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Jadi pada kultur sel, sel diambil, sel lalu dikulturkan. Pada akhirnya akan ada terbentuk explant atau jaringan diambil misalnya dari daun, dikulturkan di media kultur jaringan, kemudian tumbuh kalus segala macam dan seterusnya menghasilkan explant. Lalu kemudian explant diambil dari tanaman lalu dikulturkan menghasilkan kalus, kemudian menghasilkan plantlet. Itu maksudnya tadi ya. Dari explant, kemudian kalus terbentuk, lalu kemudian terbentuk tanaman utuh, plantlet, tapi masih kecil di dalam petri dish misalnya. Nah, kalau secara teoritis kita katakan bahwa perbanyakan tanaman secara kultur jaringan, secara vegetatif, tidak merubah genetik. Tapi sebenarnya itu salah. Itu salah. Ternyata terbukti bahwa media kultur jaringan itu bisa memberikan senyawa-senyawa kimia atau kondisi yang menyebabkan variasi genetik. Dan ini sudah terbukti. Ini sudah terbukti. Jadi perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan, jangan diklaim bahwa tidak terjadi perubahan genetik. Memang tidak 100% bisa terjadi perubahan genetik, tetapi pada tanaman-tanaman tebu, tembakau, padi, barley, oats, alfalfa, dan gandum telah terbukti bahwa kalau eksplantnya diperbanyak melalui media kultur jaringan akan menghasilkan plantlet yang bervariasi secara genetik. Bahan tanamannya explant atau diambil bagian tubuh tanaman itu, bagian tubuh atau soma. Oleh karena itu disebut soma klonal. Ini si Togong Sembiring ini tidak sopan, jadi kita remove ya. Dia kuliah tapi berdiri, kameranya kayaknya mau menguncingi kita. Tidak sopan. Nanti ketua yang Todo Sembiring itu buat tidak hadir ya. Kalaupun udah sempat tadi sudah mendaftar ya. Baik, Pak. Dia berdiri kayak menguncingi. Tidak sopan sama sekali. Jadi bagian tubuh tanaman yang diambil lalu diperbanyak melalui kultur jaringan. Bagian tubuh itu disebut
soma. Dan ini adalah bagian daripada, karena diperbanyak secara vegetatif, klon sebut hasilnya. Jadi klon yang dihasilkan dari perbanyakan bagian tubuh tanaman. Jadi disebut juga sebagai variasi soma klonal variation. Jadi mengapa bisa terjadi variasi genetik pada plantlet turunan dari yang diperbanyak berbanyak melalui kultur jaringan itu karena terjadi mutasi. Karena terjadi mutasi pada sel-sel waktu sel tersebut di media agar. Kita di genetik sudah mempelajari mutasi itu ada mutasi titik dan seterusnya. Nah, ini bisa terjadi mutasi titik, yaitu mutasi itu terjadi pada tingkat gen, berupa pengaturan penyusunan kromosom atau bisa inversi, bisa duplikasi atau delesi. Jadi bisa bentuknya mutasi titik terjadi bisa dalam bentuk pengaturan penyusunan kromosom atau disebut juga kromosom rearrangement. Bisa juga disebut dengan caranya inversi, pembalikan. Ini di genetika sudah kita pelajari. Bisa juga terjadi duplikasi, jadi satu gen menjadi dua. Bisa delesi, hilang gen. Delesi artinya hilang gen. Tentu akibatnya adalah terjadi keragaman genetik baru. Atau terjadi genotipe baru. Nah, kalau genetik itu bisa pada karakter kualitatif, perubahan genetik itu bisa terjadi pada karakter kuantitatif dan kualitatif. Jadi sekali lagi, mutasi terjadi pada saat sel-sel tanaman itu pada media kultur jaringan. Dan itu persentasenya sangat tinggi, lajunya sangat tinggi. Dan oleh karena itu, kalau kita mau memutasikan pada kultur jaringan, kita tidak perlu menambahkan senyawa-senyawa mutagen. Mutagen kita tahu, kita sudah pelajari genetik, adalah senyawa-senyawa yang mengubah, yang menyebabkan menginduksi mutasi. Inilah salah satu gambar bagaimana variasi soma klonal pada gandum. Ini saya scan dari buku utama kita, Polman. Ya, Anda lihat ini adalah soma klonal variation in wheat dalam bahasa Inggrisnya. Jadi variasi soma klonal di wheat, gandum. The parent plants are at the right and left. Jadi induknya itu di foto ini ada di kiri dan kanan gambar. Sebelah kiri paling kiri dan sebelah paling kanan. Sengaja lalu di antara kiri dan kanan itu induk itu digambarkan, ditunjukkan inilah turunan mereka saat plantlet mereka saat sudah aklimatisasi, ditumbuhkan. Coba lihat, ada yang lebih tinggi dari induknya, ada yang lebih pendek dari induknya, ada juga yang sedikit lebih tinggi dari induknya. Kemudian bulir-bulirnya, bentuk malainya juga bisa berbeda-beda dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah fenotipe yang dikendalikan secara genetik.
tinggi tanaman, jumlah bulir, bentuk bulir, bentuk malai, semua itu adalah fenotipe yang dikendalikan secara genetik. Kesimpulannya adalah bahwa media kultur jaringan itu telah menyebabkan terjadinya mutasi pada sel-sel somatik yang diambil dari induk kiri kanan tadi, tanaman kiri kanan ini yang diperbanyak di media kultur jaringan, mengakibatkan terjadinya variasi somaklonal. Jadi variasi pada klon karena diambil bagian tubuh tanaman diperbanyak secara kultur jaringan. Kalau kalian IIT tertarik dengan melihat mutasi seperti ini, kalau nanti kalian penelitian, boleh kalian diskusi dengan Ibu Perlis, boleh saya ikut sebagai pembimbing untuk penelitian skripsi kalian. Coba tanya Ibu Perlis apakah dia berkenan, ya? Karena Ibu Perlis pakar yang ahli tentang kultur jaringan itu Ibu Perlis di tempat. Nah, saya nanti membantu bagaimana statistiknya segala macam. Kalau ada yang tertarik kalian, hanya beberapa bulan di laboratorium, sangat menarik. Pak, itu aja dulu kuliah kita hari ini. Buka dulu videonya dulu, masing-masing. Pak Sambil saya ingin tanya, apakah ada pertanyaan dari kalian? Buka dulu videonya yang semua, kameranya. Baik, itu pengumuman pertama. Saya ingin memberikan pengumuman. Yang pertama adalah UTS kita kan minggu depan ya. Ada masa libur UTS. Kapan kita UTS? Ini saya, Pak. Tanggal 2, Pak. Tanggal 2? Iya, Pak. Oh, berarti minggu depan masih... Kita udah kuliah ke berapa ini? Saya lupa. Ketujuh, Pak. Ketujuh ya. Berarti minggu depan sudah minggu tenang atau apa? Atau ditambahi karena libur apa ya? Libur apa namanya? Hari besar, hari raya ya. Nggak ada kuliah minggu depan. Nah, saya ingin katakan bahwa sampai kepada artinya inilah kuliah kita terakhir sebelum UTS. Materinya adalah materi hingga hari ini. Pelajari baik-baik. Materinya adalah materi hingga hari ini. Pelajari sungguh-sungguh baik-baik. Yang kedua, kan pernah saya buatkan tugas tuh. Nah, sebagian sudah mengantar ke rumah. Nah, hanya empat orang sudah sampai ke saya. Selebihnya belum. Nah, saya sarankan, dan ini kesempatan terakhir buat kalian, besok Ibu akan kuliah di kampus. Istri saya Maria Rumondang Siota. Nah, sebelum dia masuk ke ruangan, kalian serahkanlah
masing-masing tugas tersebut kepada dia. Tidak ada kesempatan lain kecuali itu. Betul-betul kalian serahkan. Jangan bilang sudah diserahkan tapi tidak diserahkan. Pokoknya apa yang ada di tangan Ibu Maria besok, itulah yang menyerahkan. Ditambah yang sudah menyerahkan ke saya itu 4 orang. Nggak ada perdebatan. Pokoknya nanti apa yang dibawa Ibu Maria ke rumah, itulah yang sudah menyerahkan. Yang lain tidak menyerahkan. Ditambah dengan yang sudah menyerahkan sebelumnya diantar ke rumah. Mengerti ya? Ya, Pak. Sebelum jam 10, Ibu Maria kuliah jam 10. Jadi sebelum jam 10, Ibu Maria sudah di kelas. Cari, aku lupa di ruangan mana dia. Tapi kalian bisa cari di roster, di ruang mana Ibu Maria ya. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Baik. Terima Paham, kasih. Pak. Terima kasih. Sampai ketemu di UTS. Baik, Pak.